Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami terkait integral tertentu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Cynthia Prastini dengan NIM 1081025000009. Perkenalkan, nama saya Nabila Mendevi Cinisa dengan NIM 1081025000036. Oke, perkenalkan nama saya Bintang Cahya Brilian Putra dengan NIM 1081025000038. Perkenalkan, nama saya Arina Rizka Fauzia dengan NIM 1081025000049. Perkenalkan, nama saya Naufar Fifiuna dengan NIM 1081025000020. Sebelum kita memasuki ke materi integral tentu, kita harus tahu dulu nih bagaimana konsep dari suatu integral tentu itu sendiri. Nah, bayangkan kalian disuruh untuk menghitung luas tetapi bentuknya itu tidak beraturan atau lengkung, seperti gambar yang ada di sini. Di sini diberikan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dengan batas kiri X sama dengan 0 dan batas kanan yaitu X sama dengan 2. Kita disuruh menghitung bagian yang warna kuning ini, bagian yang diarsir ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tentunya memakai integral tentu. Namun, karena di sini belum tahu bagaimana sih integral tentu itu, maka dari itu kita melakukan hal seperti ini. Karena bentuknya tidak beraturan, kita tidak bisa memakai rumus luas persegi ataupun lingkaran. Maka dari situ di sini diberikan seperti ini. Ini gambar 1 dan gambar 2 sebenarnya sama, namun nanti kita lakukan perhitungan yang berbeda. Pertama-tama, kita bagi dulu partisinya menjadi 2. Seperti ini. Lalu kita membuat persegi. Untuk gambar pertama, kita membuat persegi di bawah kurva seperti ini. Untuk gambar 2, kita membuat persegi juga, namun perseginya itu berada di luar batas dari kurva X kuadrat plus 1 di sini. Setelah seperti ini, kita namakan gambar 1 ini sebagai pendekatan poligon bawah. Kenapa? Karena di sini kita membuat persegi yang ada di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Sedangkan yang di sini disebut pendekatan poligon atas karena perseginya berada di atas atau melebihi dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Setelah seperti ini, kita lakukan perhitungan. Kita lakukan perhitungan dari luas. Di sini luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Nah, karena di sini bentuknya persegi, kita akan memakai rumus alas kali tinggi. Di gambar yang pertama, di sini adalah luas 1. Sedangkan di sini adalah luas 2. Untuk luas 1, kita peroleh alasnya, yaitu 1. Dikalikan tingginya. Tingginya di sini adalah F0. F0 di sini adalah 1. Maka kita tulis 1 juga. Lalu luas 2-nya di sini diperoleh 1 juga. Kita kalikan tingginya. Tingginya di sini adalah F1. F1 di sini diperoleh adalah 2. Maka perhitungan dari gambar 1 adalah 3.
Untuk gambar yang kedua, kita lakukan perhitungan yang sama, yaitu luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Di sini sebagai luas 1, di sini sebagai luas 2. Karena bentuknya juga persegi, kita lakukan rumus alas kali tinggi juga. Untuk luas 1 diperoleh di sini alasnya adalah 1. Untuk tingginya di sini adalah F1 sama dengan 2. Untuk luas 2 kita peroleh luas alasnya di sini adalah 1 juga. Lalu tingginya adalah F2, di mana F2 di sini adalah sama dengan 5. Lalu hasilnya kita peroleh perhitungan dari gambar 2, yaitu 7. Karena kita sudah memperoleh perhitungan dari dua gambar ini, lalu kita dapat simpulkan di sini bahwa kurva X kuadrat plus 1 itu harus lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 7. Kenapa? Karena di gambar yang tadi kita menemukan error. Errornya di sini adalah ini. Error di sini adalah tidak masuk ke perhitungan. Maka dari itu kita namakan error. Lalu kita bisa simpulkan seperti ini. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa integral dari 0, batas kirinya 0 dan batas kanannya 2, dari 0 sampai 2 X kuadrat plus 1 dx. Nah, dari sini kita mendapatkan konsep dari integral tentu. Konsep dari integral tentu adalah integral dari A sampai B fx dx. Yang dimana ini adalah luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu x dengan batas bawah x sama dengan A dan batas atasnya X sama dengan B. Maka, integral tentu adalah cara menghitung luas daerah di bawah grafik dengan batas tertentu. Berdasarkan itu tadi, kita sudah menemukan bagaimana sih konsep dari integral tentu itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sifat-sifat dari integral tentu berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari integral tentu. Nah, adapun sifat dari integral tentu yang pertama yaitu adalah integral A sampai B dari fungsi fx ini sama dengan negatif integral B sampai A fx dx. Nah, ini artinya jika kita membalik batasnya, maka kita tinggal mengalihkan dengan negatif. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu integral dari A sampai A terhadap X ini sama dengan 0. Jadi ketika batas atas atau batas kanannya ini sama dengan X sama dengan A dan batas bawah atau batas kirinya ini X sama dengan A, itu artinya kita tidak sedang menghitung luas daerah apapun, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu integral A sampai dengan B dari sebuah konstanta dikalikan dengan fx diintegralkan terhadap x. Ini artinya kita harus mengeluarkan terlebih dahulu konstantanya, kemudian dikalikan dengan integral A sampai B dari fungsi f diintegralkan terhadap x. Kemudian untuk sifat yang ketiga, untuk sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini merupakan sifat kelinearan dari integral. Nah, dengan batas A sampai B untuk penjumlahan atau bisa juga untuk pengurangan. Nah, untuk sifat ini apabila melakukan perhitungan, kita harus mengintegralkan masing-masing suku dari operasi tersebut, baru kita bisa operasikan untuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kemudian untuk sifat yang kelima yaitu integral A sampai dengan C itu dapat dituliskan dengan
integral A sampai B ditambah dengan integral B sampai C itu asalkan B itu masih berada dalam selang A sampai dengan C. Nah, itu dia sifat-sifat dari integral tentu. Kemudian untuk contoh soalnya akan diberikan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sifat 1 dan sifat 2. Yang pertama diketahui integral 1 sampai 2 fungsi f sama dengan negatif 4. Dan yang kedua diketahui integral 1 sampai 5 fungsi f sama dengan 6. Dan yang ketiga diketahui integral 1 sampai 5 dengan fungsi g sama dengan 8. Hitunglah A integral 2 sampai 2 fungsi g, maaf. Jadi kita ketahui bahwa batas atas dan batas bawahnya sama. Jika batas atas dan bawahnya sama, maka nilai integralnya adalah 0. Yang kedua, karena informasi yang kita punya adalah nilai integral 1 sampai dengan 5 dari fungsi g, sementara nilai soal adalah integral 5 sampai dengan 1, kita dapat gunakan sifat yang pertama, sehingga kita buat menjadi negatif dari integral 1 sampai 5 dari fungsi g terhadap x, yang hasilnya adalah negatif 8. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan menggunakan sifat dari integral A sampai B dengan konstanta dikalikan dengan fx. Nah, untuk contoh soal dari sifat ini, yang pertama itu ada tentukan integral tentu dari 4x kuadrat dengan batas 1 sampai 3. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengeluarkan konstanta yang ada di depan variabel. Nah, konstanta yang ada di depan variabel itu kan 4, jadi kita keluarkan angka 4-nya, kemudian kita integralkan variabel yang ada. Variabel yang tersisa itu kan x kuadrat, kemudian kita integralkan. Integral dari x kuadrat itu kan x pangkat 3 per 3. Nah, setelah kita integralkan, sebelum kita substitusi batas atas dan batas bawahnya, kita tentukan terlebih dahulu batas mana yang lebih besar, batas bawah atau batas atasnya. Nah, karena nanti kita akan mengurangkan batas yang lebih besar dikurangkan dengan batas yang lebih kecil. Nah, otomatis yang di sini lebih besar kan batas atasnya karena nilainya itu 3. Nah, karena nilainya 3, nanti batas atas akan dikurangi dengan batas bawah yaitu 1. Nah, kita substitusi batas atasnya itu x sama dengan 3 ke hasil integral. X sama dengan 3, x pangkat 3 itu artinya 27, kemudian per 3. Nah, untuk x sama dengan 1 kita substitusi juga sebagai pengurang karena dia batas bawah yang lebih kecil nilainya. Jadi 1 pangkat 3 per 3 itu adalah 1 per 3. Nah, sekarang tinggal kita operasikan secara matematis biasa, yaitu 27 per 3 dikurang dengan 1 per 3 yaitu 26 per 3 dikalikan dengan konstanta yang sudah kita keluarkan tadi yaitu 4. 4 per 26 4 dikali 26 per 3 itu hasilnya adalah 104 per 3. Nah, jadi hasil integral tentu dari 4x kuadrat dengan batas 1 sampai 3 itu adalah 104 per 3. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 itu masih sama. Contoh soal yang kedua itu kan tentukan integral tentu dari 3x kuadrat kurang 4x ditambah 1 dengan batas 0 sampai 2. Nah, langkah pertamanya itu masih sama, keluarkan angka yang ada di depan variabel. Nah, angka yang ada di depan, angka atau konstanta yang ada di depan variabel. Angka yang pertama itu kan 3, dikeluarkan 3, kemudian 4x dikeluarkan 4-nya karena konstantanya 4. Nah, konstanta 1 ini karena tidak punya variabel, kita integralkan biasa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengintegralkan variabel yang ada. Integralkan x kuadrat diintegralkan hasilnya x pangkat 3 per 3. Kemudian x diintegralkan jadinya x kuadrat per 2. Kemudian 1 diintegralkan jadinya x. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengecek batas yang lebih besar itu batas atasnya atau batas bawahnya. Ternyata di sini lebih besar batas atasnya. Jadi nanti perhitungannya itu adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, kita substitusi sekarang batas atasnya kan 2, berarti 2 pangkat 3 dapatnya
8/3. Kita substitusi ke dalam integral ini ya. Kemudian 0 kita substitusi juga, 0/3 hasilnya 0, 0/3 hasilnya 0, dikurang. Kemudian untuk yang kedua, hasil integral yang kedua kita substitusi juga, batas atasnya berapa? 2 kan 2/2 hasilnya 4/2. Kemudian 0 juga disubstitusi, 0/2 hasilnya 0/2, 0. Kemudian untuk yang hasil integral yang ketiga ini kan x disubstitusi 2 kan hasilnya 2, x disubstitusi 0, x nya jadinya 0. Jadi kita selanjutnya tinggal operasikan secara matematis biasa. Jadi mohon maaf, nah jadi 3 dikali 8/3 itu kan 24/3. 24/3 itu dapatnya 8. Ini min 16, min 4 kali 4 itu min 16/2 dapatnya min 8. 2 kurang 0 itu dapatnya 2. Lalu 8 dikurangi 8 kan 0 ditambah 2, 2. Jadi hasil integral tentunya itu adalah 2. Nah, untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini melanjutkan sifat ketiga, yaitu sifat keempat. Ini ada fx plus gx yang dipisah menjadi fx dan anti-x. Nah, kita tahu sifatnya begini, kita langsung saja ke contoh soal ya. Kita punya x kuadrat plus 2 dengan integral 0 sampai ke 3, integral bawahnya 0 dan atasnya 3. Lalu kita langsung aja pecah dengan sifat yang tadi. Ini x kuadrat, nah ini kita pecah ini sendiri, x kuadrat dx ditambah 2 dx, ya ini tadi. Lalu kita masukin aja integral x kuadrat dengan 1/3 x pangkat 3 dan 3 0. Nah, yang kedua adalah 2x, nah integral 3 dan 0. Masalahnya kita masukin 3 ke x nya, yaitu 27. 1/3 dikali 27 lalu 0, maka dikurangi 0 karena integral atas dikurangi integral bawah ya. Lalu 3 masukin ke x adalah 6, 0, 0. Jadi 3 sama 27 itu adalah 9. 27 dibagi 3, 9. 6 dikurangi 0 tetap, nah jadi 9 tambah 6 adalah 15. Oke, dan kedua kita punya ini karena sudah dijelaskan teman saya tadi, coba kita contohkan lagi ya. Ini ada 0 integral 02 3x kuadrat tambah 4x. Nah, sebentar karena ini ada konstantanya, kita pecahkan dan kita keluarkan. Sebenarnya kita pecahkan seperti contoh soal yang pertama, x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, 3-nya kita keluarin, taruh di belakang integral. Nah, seperti ini. Lalu ditambah 4-nya juga keluarkan dengan x. Nah, dengan x-nya harus begini, kita kan jadi punya terpisah seperti ini ya. Lalu kita masukin aja seperti tadi. Misal integral x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Lalu untuk yang x adalah 1/2 x kuadrat dikali 1 x kuadrat. Nah, kan ada 3 di sini dan 4 di sini kan. Kita bisa operasikan dulu 3 sama 3-nya ini. Nah, kita coret. Lalu 4 sama 2 juga bisa, 4 sama 2 udah. Nah, kita sama 3 kan jadinya 1, ininya habis kan, jadinya x pangkat 3 aja. Lalu yang 1/2 sama 4 ini 4 sama 2 kan jadinya 2 x kuadrat. Nah, kita masukinnya seperti tadi, 2 ke x maka 2 pangkat 3, nah 8 0, nanti 8 dikurangi 0 ditambah, karena ini masih ada konstantanya, jadi kita masukin ke x sisa tadi ya, sisa 4 bagi 2, 2 ke x 2/24 0, 0, maka 2 dikali 4 kan 4 dikali 0 4, 2 dikali 4 8, jadi 8 tambah 8 akhirnya 16. Sekian, terima kasih, silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita mempunyai soal dengan sifat integral A sampai C fx dx sama dengan integral B
integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx dengan syarat B itu harus di antara A dan C. Ini kan B harus di antara A dan C. Nah, di sini diketahui integral 1 sampai 3 fx plus 2x sama dengan 2 dan integral 3 sampai 4 fx min 3 dx sama dengan 5. Maka integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan berapa? Nah, ini ditanyakan kan? Ditanyakan. Nah, dikarenakan ditanyakan integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan berapa, jadi integral 1 sampai 3 ditambah ini ditambah integral 3 sampai 4. Nah, kita mempunyai dua persamaan kan, kita pecah satu-satu dulu. Kita pecah yang integral 1 sampai 3 fx dx. Integral 1 sampai 3 fx plus 2 dx sama dengan integral 1 sampai 3 fx dx plus integral 1 sampai 3 2 dx. Nah, ini dikali fx plus dx menghasilkan fx dx. 2 dikali dx sama dengan menghasilkan 2 dx. Nah, dikarenakan di sini kan udah diketahui integral 1 sampai 3 fx plus 2 dx sama dengan ini 2 di pojok kiri atas sini 2. Jadi ditulis 2. Nah, 2 sama dengan integral 1 sampai 3 fx dx plus 2 dikali 3 min 2 dikali 1. Nah, 2 kali 3, 2 kali 1 ini dari mana? Ini dari konstanta, ya kan, konstantanya 2 dikali batas atasnya kan 3. Nah, 3 dikurang konstanta dikali batas bawahnya kan 1 kali batas bawah 1. Nah, jadi 2 sama dengan integral 1 sampai 3 fx dx ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 2 sama dengan integral 1 sampai 3 fx dx, 6 kurangi 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini pindah ruas ke kiri kan, plus jadi min. Nah, integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan 2 dikurang 4. Ini nggak kelihatan ya. Ini integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Nah, diketahui, kan udah diketahui hasil persamaan dari integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan min 2. Nah, kita cari lagi persamaan keduanya, yaitu integral 3 sampai 4 fx dx. Kita pecah integral 3 sampai 4 fx min 3 dx sama dengan integral 3 sampai 4 fx dx dikurang integral 3 sampai 4 3 dx. Sama kayak tadi, dikali fx dikali dx sama dengan fx dx. Min 3 dikali dx sama dengan min, ini kan min integral 3 sampai 4 3 dx. Nah, dikarenakan sudah diketahui integral 3 sampai 4 fx min 3 dx sama dengan 5, ini kan sama dengan 5, maka di sini tulis 5. Jadi 5 sama dengan integral 3 sampai 4 fx dx dikurang 3 dikali 4 dikurang 3 kali 3 seperti tadi, konstanta dikali batas atas dikurang konstanta dikali batas bawah. Ya. 5 sama dengan integral 3 sampai 4 fx dx dikurang 3 kali 4 12 dikurang 3 kali 3 9. 5 sama dengan integral 3 sampai 4 fx dx 12 kurangi 9 3 tambah min nih, jadi min 3. Nah, ini pindah ruas kayak tadi, min 3 pindah ruas jadi plus, jadi integral 3 sampai 4 fx dx ketemu 8. Nah, nanti dijumlahin kan, udah ketemu semua integral persamaan 1 sama persamaan 2-nya udah ketemu, kita jumlahin, kan kita mencari integral 1 sampai 4 fx dx. Ini integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan integral 1 sampai 3 fx dx plus integral 3 sampai 4 fx dx. Kan udah diketahui min 2 tambah 8. Lalu kita menghasilkan 6. Jadi integral 1 sampai 4 fx dx
mempunyai jawaban 6 ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.